محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته جميع أهل البيت الكرام ثم إلى جميع أبائي وإخواني من الأنبياء والأخيين وسادنا وسلم وفرهم وإلى جميع المؤلفين والمصنفين الكتب الذي تعلمناها وعلمنا خصوصا المؤلف هذا الكتاب الإمام الفاضل ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وإلى جميع شيخنا في دين جميع الأئمة الأربعة المجتهدين وإلى جميع ملائكة المقربين خصوصا إلى مربي رحمه رحمه حجي محمد درس أسمك شاولي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-9 ya. Wa an Abi Qatadah dan dari Abi Qatadah. Wa an Abi Qatadah dan dari Abi Qatadah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Rasul? Itu qala bersabda siapa Rasul fil hirrati di dalam masalah kucing. Fil hirrati di dalam masalah kucing. Beliau berkata innaha sesungguhnya hirrah. Innaha sesungguhnya hirrah itu laisa tidak ada apa hirrah. Tidak ada apa hirrah itu binajasin najis. Innama hiya bahwasannya adapun hirrah. Innama hiya bahwasannya adapun hirrah itu minat tawafina. Dari beberapa hewan yang suka mutar-mutar. Itu minat tawafina dari beberapa hewan yang suka muter-muter. Alaikum atas kalian. Alaikum atas kalian. Seneng apa? Oleh wong Jawa ngarane seneng gelibet ya. Kucing itu kan wataknya seluruh kucing insya Allah sama, kecuali kucing garong. Kucing yang asli loh ya, bukan kucing garong. Itu seneng apa? Gelibet-gelibet di kaki gitu kan. Kalau minta alem itu loh. Nah, kadang pengen dikasih makanan atau kepengin di apa? Sayang. Kalau kucing peliharaan itu senengannya muter-muter di kaki kita. Nah, itu makanya tawaf. Tawaf itu kan muter. Tawaf itu muter. Tawafin yang seneng muter-muter. Akhraja telah mengeluarkan terhadap hadis siapa al-arba'atu imam 4. Siapa al-arba'atu imam 4 atau ashabus sunan imam 4 itu. Wasahaha dan telah mensahihkan terhadap hadis siapa at-Tirmidzi imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah dan imam Ibnu Khuzaimah. Wa an Anas bin Malik dan dari sahabat Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an qala berkata siapa Anas bin Malik. Ja'a telah datang siapa A'rabiyun. Ja'a telah datang siapa A'rabiyun orang Arab Badui. Orang Arab Badui. Orang Arab primitif.
Kalau kamu nyebutnya di kita ini kubu. Arabi itu cara Sumatera itu kubu. Kubu. Kalau di Kalimantan Dayak. Kalau di Arab itu Badui. Ada Badui di Indonesia juga ada di daerah Banten namanya Badui. Badui. Fabala kemudian kencing siapa Arabi. Kemudian kencing siapa Arabi. Fi ta'ifatil masjidi. Fi ta'ifatil masjidi di lingkungan masjid. Fi ta'atil masjidi di lingkungan atau di satu sudut masjid. Fazajaro maka mencegahu terhadap Arabi siapa annasu orang-orang. Fazajaro maka mencegahu terhadap Arabi siapa annasu orang-orang. Fanaha maka mencegahum terhadap annas. Fanaha maka mencegahum terhadap annas siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma aqdha maka tatkala menyelesaikan siapa Arabi. Tatkala menyelesaikan siapa Arabi baulahu terhadap kencingnya Arabi. Terhadap kencingnya Arabi amara maka memerintahkan siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin dengan membawa satu timba atau satu ember. Bidzanubin dengan membawa satu ember. Hati-hati lek ngarokati, lek dzanub itu timbo, ember. Kalau dzunub itu jamaknya dzanbun, artinya apa? Artinya dosa-dosa. Kalau dzanabun itu maknanya buntut. Min ma'in dari air fa'uhriko maka disiramkan atau dituangkan apa ma alaihi atas baul. Dituangkan apa ma alaihi atas baul. Muttafaqun alaihi ay al hadis muttafaqun alaihi. Adapun ini itu hadis muttafaqun alaihi. Bukhari Muslim sepakat total berarti muttafaqun alaihi. Wa an Ibnu Umar dan dari sahabat Ibnu Umar nama asalnya Abdullah radhiyallahu an qala berkata siapa Ibnu Umar qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhillat dihalalkan lana bagi kita. Uhillat dihalalkan lana bagi kita, bagi kita kok bagi kita. Bagi kita apa maitatani dua bangkai. Apa maitatani dua bangkai. Wadamani dan dua darah. Hukum asal bangkai haram, tapi ada yang halal berdasarkan nas. Hukum asal seluruh nas, hukum asal darah menurut nas Al-Quran itu haram. Kecuali yang halal menurut nas juga. Jadi ada bangkai yang ternyata halal dimakan. Fa'amal maitatani maka adapun dua bangkai. Maka adapun dua bangkai itu faljarodu maka bangkainya belalang. Maka bangkainya belalang. Walhutu dan ikan. Ikan itu. Hut itu satu jenis ikan, tapi ini maksudnya ya ikan gitu aja. Wa amad damani adapun dua darah itu falkabidu maka hati. Falkabidu itu falkabidu maka hati, wattihalu dan limpa. Pankreas ya. Sama tidak limpa dengan pankreas? Sama apa beda? Yang IPA, biologi. Sama limpa sama pankreas? Podo gak roe. Ya Allah. Mending aku sih nggak sekolah MA berarti. Kalau ndak tahu maklum. Akhrajat telah mengeluarkan terhadap hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wafi dan itu di dalam hadis. Wafi dan itu di dalam hadis. Dhaifun adapun ada sisi lemah. Dhaifun adapun ada sisi lemah.
Wan Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman. Wan Abi Hurairah, dan ada dari sahabat Abu Hurairah. Nah, sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman tuh banyak. Ya. Abu Hurairah termasuk nama aslinya Abdurrahman. Terus apa namanya? Sa'labah, ya Sa'labah ngerti ya? Pernah dengar nama Sa'labah? Sa'labah itu juga Abdurrahman. Terus ada lagi yang paling kaya, termasuk 10 sahabat yang dijamin surga, Abdurrahman bin Auf. Nah, itu sahabat Nabi itu banyak yang namanya Abdurrahman. Makanya apalagi dikasih nama Muhammad, itu nama Nabi, terus Abdurrahman. Muhammad Abdurrahman, Nabi plus sahabat. Nah, Nabi plus sahabat ditambahi meneh Syafi'i. Nah, Muhammad Abdurrahman Syafi'i berarti Nabi, sahabat, tabi'in. Wah, wes. Itu, yang nama Abdurrahman itu sahabat. Jangan berani-berani sama Abdurrahman. Sahabat. Termasuk Ustadz Abdurrahman. Apalagi namanya Muhammad. Tapi hati-hati yang punya nama Abdurrahman atau Muhammad. Jangan sembarangan ditulis di sembarang tempat. Karena menurut satu pendapat itu kan nama itu termasuk apa? Ya, termasuk al-lafdhu al-mu'azzam. Lafaz yang diagungkan, dimuliakan di dalam syarak, dalam agama. Kalau kamu tulis misalnya apalagi pakai tulisan Arab, Abdurrahman, ya. Kamu tulis di atau ada Muhammad terus Abdurrahman. Kamu tulis di kaos atau di sablon sekalian. Terus dipakai missing. Wah, itu sebagian ulama mengharamkan karena dianggap merendahkan sesuatu yang wajib dimulia, apalagi namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan nama Allah. Abdurrahman, Ar-Rahman itu nama Allah. Apalagi seperti saya namanya Abdullah. Makanya saya itu nggak ada namanya saya punya barang tak mereki Abdullah, itu nggak ada. Itu. Jadi kamu bagusnya ya kalau misalnya namamu Abdurrahman ya dimereki Bedur gitu aja. Ya, kalau Abdurrahman itu muazzam, Bedur itu wis gak muazzam sama sekali. Itu. Kalau Abdullah Bedul gitu dah. Apalagi yang punya nickname, punya alias, punya julukan. Julukan ini ketek misalnya gitu. Wis itu aman itu. Kamu pakai berak, kamu pakai apa aman ketek. Gitu. Iyalah, aman itu. Hati-hati. Makanya hati-hati. Termasuk kalau menurut sebagian ulama Yaman itu bukan hanya itu. Bahkan yang berkaitan dengan Rasul seperti lambang terompahnya Rasul itu yang sering dipeci, itu sebagian ulama Yaman itu melarang. Melarang. Ditahdzir oleh ulama Yaman, gak boleh itu karena itu dianggap tidak memuliakan Rasulullah, sedangkan terompah itu adalah simbol daripada kemuliaan Rasulullah. Sampai apa? Ada ulama namanya Imam Ibnul Mukri itu bikin satu kitab sendiri terkait dengan kemuliaan dan fadilahnya terompah. Lambang terompah itu apa? Barang siapa man lazama hamlahu, barang siapa yang senantiasa membawa lambang terompah itu kemana-mana, itu apa? Wajaba alaihil qabul minan nas, maka wajib dia akan dicintai oleh seluruh manusia. Itu salah satu fadilahnya apa? Membawa lambang terompah, jimat terompah itu. Jimat. Tapi itu tadi kembali lagi kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh meyakini bahwa jimat bahwa lambang terompah itu punya kekuatan tersendiri, melainkan itu hanyalah wasilah tafaulan ya untuk mengharap kebaikan, curahan atau sambungan madat dari Rasulullah. Itu di bawah Abdurrahman. Banyak kan yang nama kita ini kadang-kadang itu. Makanya yang aman-aman tuh punya nama Sugeng gitu, aman itu. Ya, duwe jeneng Eko ya. Aman ya wis gak muazzam itu. Gak muazzam blas itu. Eko terus namanya Dwi gitu. Kalau anak pertama Eko. Anak kedua Dwi. Anak ketiga Tri. Anak keempat Catur. Maka disebut catur itu karena segi 4 kotak-kotak. Catur wulan berarti 4 bulan.
Kalau anak kelima panca. Anak keenam apa? Anak keenam semester. Catur bulan itu kan 4 bulan, berarti 6 itu semester. Sabta. Apa? Sabta. Kalau nanti 9 dasa. 9 sanga, 10 dasa. Makanya dasa marga. Itu 10 janji, 10 ikrar. Itu bahasa mana? Sanskerta katanya. Zaman Majapahit biyen. Zaman sekarang ya ndak ro. Catur anak keempat. Ini kadang-kadang aneh. Anak pertama dikasih nama Dwi. Ya, itu orang nggak ngerti. Anak pertama dikasih nama Dwi. Begitu, Dwi. Ini jangan-jangan dia punya anak pertama dari istri yang lain gitu deh. Bukan istri yang itu. Tapi mungkin kan latah saja karena tahu oh Dwi ini bagus gitu. Orang Indonesia tuh gampang ketebak alurnya kalau ngasih nama. Lahirnya Januari dikasih nama Januar. Lahirnya Februari kasih nama Febri atau Febi. Iya. Misalnya lahir bulan Maret dikasih nama Marta. Itu. Kasih bulan Mei ya Mei juga gitu kan. Juni yo banyak tuh Junianto ya tuh. Juli yo Juliansah ya. September Septi atau Septa gitu. Oktober Okta Chandra atau Oktawe, ada alumni namanya Okta Chandra, Oktavianto misalnya gitu. Supaya enak orang Indonesia tuh kayak bingung nyari nama jadi dicari yang gatuk-gatuk gitu. Gitu. Ada orang Jawa punya nama itu kayak orang Eropa, orang-orang apa Rusia, Ivanov gitu ya. Ada orang Jawa kasih nama Saklitinov. Iya. Ternyata itu singkatan Sabtu Kliwon 3 November. Disingkat Saklitinov. Orang-orang dulu kan begitu. Ngasih nama itu apa ya? Ya yang gampang-gampang aja. Orang dulu kan nggak mau ribet itu. Kasih nama Senen, maka ada Pak Senen. Gitu? Rebu, Pak Rebu gitu. Itu kadang-kadang ngasih nama dari pasaran harinya. Legimin berarti lahirnya Legi. Kayak toh, kalau Wagiman berarti Wage, gitu toh. Ada namanya Paimin berarti Paing. Poniman berarti Pon. Kan gitu. Kliwon. Kliwon tuh jarang. Kenapa? Karena sama dengan nama monyetnya si buta dari Gua Hantu. Itu monyet yang sering di punggungnya si buta itu namanya Kliwon. Makanya jarang orang punya nama Kliwon. Karena takut disamakan itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahillat mana wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata siapa Abu Hurairah qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza waqa'a apabila jatuh. Idza waqa'a apabila atau jika jatuh apa adzubabu lalat. Apa adzubabu lalat. Lalat. Ada lagunya ini sekarang nih. Dzuktu lalat atakhalla. Apa adzubabu lalat fi syarabi ahadikum di dalam minuman salah satu di antara kalian. Fi syarabi ahadikum di dalam minumannya salah satu di antara kalian falyaghmis. Maka hendaknya mencelupkan. Maka hendaknya mencelupkan siapa? Ahadhu terhadap dzubab. Hendaknya mencelupkan siapa ahadhu terhadap dzubab. Sumal yanza kemudian hendaknya melepaskan siapa ahadhu terhadap dzubab. Habis dicelupkan, culkan, lepaskan. Nah, itu. Ya bisa saja akan mati di dalam gelas itu atau akan hidup dan terbang. Fa inna fi ahadi janahaihi maka sesungguhnya itu di dalam salah satu dua sayapnya dzubab. Fa inna fi ahadi janahaihi maka sesungguhnya itu di dalam salah satu dua sayapnya dzubab. Daan ada obat. Daan ada penyakit kok obat. Daan ada penyakit. Obat itu syifa atau dawa. Daan ada penyakit. Wafil akhari dan di dalam sayap yang lain syifaan ada obat. Syifaan ada obat. Akhraja telah mengeluarkan terhadap hadis siapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Wazada dan telah menambahkan. Wazada dan telah menambahkan siapa Abu Dawud
Menambahkan siapa Abu Dawud wa innahu terhadap lafaz wa innahu. Wa innahu dan sesungguhnya dzubab. Wa innahu dan sesungguhnya dzubab itu yattaqi menjaga apa dzubab? Itu yattaqi menjaga apa dzubab bi janahihi dengan sayapnya dzubab. Bijanahihi dengan sayapnya dzubab alladzi rupanya sayap fihi yang itu di dalam alladzi fihi yang itu di dalam alladzi adda'u adapun penyakit adapun penyakit. Wa an Abi Waqidin dan dari Abi Waqid. Wa an Abi Waqidin dan dari Abi Waqid. Al-Laythi, Abi Waqidin Al-Laythi radhiyallahu anhu qala berkata siapa Abu Waqid, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madapun anggota kutia yang dipotong apa ma, kutia yang dipotong apa ma minal bahimati dari ternak, hewan ternak, minal bahimati dari hewan ternak, minal bahimati dari hewan ternak, wahya halnya adapun bahimah, wahia halnya adapun bahima itu hayatun masih hidup, itu hayatun masih hidup, fahuwa maka adapun ma itu mayitun bangkai, fahuwa maka adapun ma itu mayitun berhukum bangkai. Akhraja telah mengeluarkan terhadap hadis siapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa hasana dan menganggap hasan dan menganggap hasan siapa Tirmidzi, menganggap hasan siapa At-Tirmidzi terhadap hadis walafzu adapun lafadznya itu lahu milik At-Tirmidzi, itu lahu milik At-Tirmidzi. Wes habis bab toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berapa tadi pertama? Hadis ke-9. Innaha laysat qala fil hirah innaha laysat binajasin. Yang pertama, Rasulullah ini kan awalnya hadis ini karena ada sahabat bertanya tentang hukumnya kucing karena mereka ini ragu, khawatir kalau kucing itu najis, sedangkan kucing itu adalah hewan yang sangat akrab dengan keseharian manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan seterusnya insyaallah. Gitu. Maka dijawab oleh Rasul innaha laisat binajasin, bahwa sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Jadi hukum asal kucing itu tidak najis sebagaimana najisnya berkebalikan dibanding najisnya babi dan anjing yang memang asal zatnya adalah najis. Babi nas Al-Quran babi, anjing nas hadis. Tetapi itu pun pendapatnya Imam Syafi'i berbeda dengan hasil ijtihad mazhab daripada pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bahwa anjing tidak najis kecuali jilatannya. Nah, karena kita Syafi'i ya kita bahas Syafi'i, dan kitab ini Bulughul Maram ini karena Ibnu Hajar Al-Asqalani juga adalah min ashabi Syafi'i ya, di antara ulama yang memegang manhaj daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi fikul hadis yang pertama menunjukkan bahwa kucing itu tidak najis. Yang kedua, innama hiya minat tawafina alaikum, untuk berkasih sayang kepada kucing, bahwa kucing itu adalah hewan yang tawaf. Memang diciptakan oleh Allah, kodratnya itu suka ngalem dengan manusia. Maka berhati-hatilah yang suka kasar dengan kucing. Kan gitu. Nah, kucing itu enggak najis, intinya enggak najis. Kucing itu kalau najis, di badannya ada najis, terus dimandikan pakai ludahnya, dijilat-jilat ya, terus kering, ya suci. Padahal bekas najis itu kulitnya atau bulunya itu. Enggak harus kucing itu gara-gara misalnya guling kena kotoran atau najis, terus dia nyari kamar mandi gitu, sabunan ora. Itu enggak perlu kayak begitu. Ini memang sudah fitrahnya dari sananya kucing seperti itu.
Wes, hadis ke-10 an Anas bin Malik. Ja'a Arabi. Ini cerita ya. Ada ya, Anas bin Malik cerita. Berarti hadis ini tidak langsung berawal dari sabda Rasulullah, tapi berawal dari pengalaman Anas bin Malik. Kemudian di situ diceritakan bagaimana komentar Rasulullah tentang kejadian yang diceritakan itu. Anas bin Malik tahu lagi sedang bersama Rasulullah di masjid, tiba-tiba ada orang kubu. Orang Arab primitif masuk masjid kencing sekendak-kendak. Dalam masjid itu kencing semaunya dia. Melihat itu sahabat kemudian geram, akhirnya mengecam atau melarang, "Woi, jangan kencing situ." Wah. Ketika sahabat menghardik seperti itu, justru Nabi melarang sahabat untuk melarang dia kencing. Biarkan terus dia kencing. Selesai Badui itu kencing, kemudian dia pergi, Rasulullah memerintahkan sahabat untuk membawa air 1 timba untuk dituangkan di tanah yang bekas dikencingi oleh Badui. Tanah, zaman dulu belum ada granit. Ya, masjidnya Nabi itu nggak pakai marmer. Dulu masih ya tanah padang pasir begitu. Nah, ini fikul hadisnya begini. Pertama, adab di dalam melihat suatu kejadian itu harus melihat siapa yang melakukan. Kalau yang melakukan sebuah kekeliruan itu adalah orang yang bodoh dan sangat amat awam, itu jangan langsung buru-buru dicaci maki atau dikasih sumpah serapah atau dikecam sedemikian rupa, karena bisa jadi dia melakukan itu karena belum tahu ilmunya. Itu. Ini maksud Rasulullah, adabnya di situ. Makanya melihat orang itu harus tahu strata sosial pendidikannya. Strata pendidikannya harus tahu. Iki wong goblok apa wong pinter? Orang awam yang awam asli awam tulen, apa awam yang sudah belajar? Seperti kita ini kan ya awam, tapi kita udah belajar, tahu najis, tahu cara bersuci, kita muqallid itu. Beda dengan orang awam asli awam. Dari kecil tidak pernah mondok. Kadang-kadang alif sebesar tiang listrik lagi dia tidak ngerti. Ya kan? Saking awamnya. Itu pertama. Kedua, kalau orang sedang buang hajat, ini adab. Jangan diganggu. Ojo diganggu. Gitu. Termasuk gangguan yang dilarang itu ngajak ngobrol orang yang sedang buang hajat, tidak boleh. Maka dalam kitab-kitab fikih jelas tak? Di antara kemakruhan ketika qadil hajat fil khala, ketika berada di WC itu apa? Ngobrol. Baik ngobrolnya ini ada musuh atau kawan ngobrol, atau ngomong sendiri, nyanyi-nyanyi. Wah. Sambil mandi dah, makan sendiri, mandi sendiri, nyanyi dewek. Itu hukumnya juga makruh. Itu. Jadi jangan melakukan gangguan kepada orang yang sedang buang hajat. Ketiga, kenapa? Sebab orang bodoh itu kok kamu takut, jangan di situ, akhirnya dia berlari. Sedangkan kencing itu kalau sekali sudah keluar pacak diputus enggak? Bisa diputus enggak? Kalau mohon maaf, BAB itu kalau keluar bisa diputus, ditahan dulu bisa. Tapi kalau air kencing sekali keluar lanjut. Sekali keluar, lanjut, nggak bisa di cancel atau nggak bisa di pause, nggak bisa. Ya, kalau buang air besar tuh masih bisa di pause, klik pause dulu, gitu. Bisa nyari cebok itu pause tuh. Gitu. Tapi kalau kencing nggak bisa. Kalau kamu di tengah-tengah orang sedang kencing kok kamu cegah, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ini orang akan berjalan sementara kencingnya belum berhenti sehingga najis, maka akan semakin menyebar di dalam masjid, bahkan mungkin ke seluruh tubuh orang tersebut. Nyiprat-nyiprat tuh. Kayak apa? Kayak selang pemadam kebakaran kalau tidak dipegangkan kuat kan nyabet-nyabet tuh. Kayak gitu ya. Itu akhirnya kemana-mana. Lah orang Badui itu kadang-kadang ya badannya najis, guling sekendak-kendak di mana-mana. Berbaring di mana-mana, duduk di mana-mana semau dia. Akhirnya di mana dia singgah akan menjadi najis. Ini betapa luasnya jangkauan pemikiran Rasulullah. Nggak pendek itu loh. Nggak sumbu pendek. Ya.
Kemudian yang keempat, hadis ini menjelaskan bahwa berhukum kencing, air kencing adalah najis. Terbukti apa? Rasul memerintahkan sahabat untuk mengambil air, menuangkan ke tempat bekas kencingnya itu tadi. Berarti apa maksudnya Nabi memerintahkan menuangkan air? Berarti kan bermaksud memerintahkan untuk disucikan. Sesuatu yang harus disucikan berarti najis. Maka ini dalil najisnya air kencing. Hatta kencingnya siapapun dan apapun. Kencing laki-laki, perempuan, baik kencingnya, termasuk juga kencingnya najis semuanya. Paham? Nah, kemudian keharaman mengotori masjid. Ini dalilnya ini juga. Keharaman mengotori masjid. Dari mana? Memang Rasulullah bukan melarang, tetapi yang melarang adalah Nah, sahabat tidak mungkin melarang kecuali karena tahu hukumnya. Kira-kira kalau badui itu pipisnya di paret misalnya, atau di got gitu, atau di tengah kebun, sahabat ngelarang enggak? Enggak. Kenapa dilarang? Karena di masjid. Ini menunjukkan haramnya mengotori masjid, apalagi sampai mengotori dengan najis. Sehingga hati-hati yang suka tidur di masjid kemudian ngiler. Itu tidak saja menghasilkan atau menyisakan iler yang berbau tidak enak, tapi juga menghasilkan dosa. Karena hukumnya haram. Paham sampai situ? Yang bawa permen makan di masjid, sampah ditinggal. Loh, haramnya alasannya apa kata ulama? Masjid itu dipenuhi malaikat. Maka siapapun yang mengotori masjid, ya, baik dengan kotoran bersifat benda yang bisa dilihat atau dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dicium. Habis makan jengkol setengah kilo, terus masuk masjid jamaah. Hukumnya apa, Mak? Kenapa alasannya? Idzaun lil malaika. Menyakiti hati malaikat. Nah, itu. Nah, jadi paham sampai sini? Kemudian fikih hadis yang berikutnya, bahwa kalau ada tanah yang dikencingin atau terkena najis, cara mensucikannya adalah dengan disiram air yang mencukupi untuk meratakan seluruh meratakan. Air itu harus rata membasuh seluruh wilayah yang terkena najis. Itu menurut mazhab Syafi'i, tanah yang najis disiram air terus kering baru suci. Tapi kalau mazhab Hanafi, tanah yang najis karena air kencing tidak usah disiram. Nanti kalau sudah kering najis, suci dengan sendirinya. Karena dalam pendapat mazhab Hanafi itu ada qaul wasyamsu tutahhir, bahwa matahari itu bisa mensucikan. Paham ya? Nah, ini tapi kita sekali lagi yang dipegang adalah mazhab Syafi'i, kecuali kita memiliki hajat yang mendesak sekali dan tidak memungkinkan untuk tetap atau mendapatkan kesulitan apabila tetap memegang pendapat Syafi'i. Wis. Hadis ke-11, Ani bin Umar qala Rasulullah khillat lana maitatani wa damani. Kemarin dijelaskan bahwa seluruh bangkai itu hukumnya haram. Begitupun darah itu haram. Haramnya darah karena najis dan menjijikkan. Berarti kesimpulannya begini, cairan yang bukan darah itu tidak najis. Dari tubuh manusia ini kan banyak cairan. Cairan yang bukan darah dan kencing yang tadi dijelaskan pada hadis sebelumnya itu tidak najis. Air ludah tidak najis, air mata tidak najis, termasuk cairan kotoran kuping, curug itu, curug yang encer itu tidak najis, keringat tidak najis. Itu. Bagaimana dengan nanah atau air dari jerawat? Kamu tanya dokter, itu juga termasuk darah, ya dah? Karena darah itu kan dibagi 3. 1 sel darah merah, 2 sel darah putih, 3 plasma. Nah, yang putih bening itu darah
putih. Kok yang menjadi nanah itu adalah sel darah putih yang sudah mati dan kalah menghadapi kuman atau bakteri, maka dia membusuk sehingga berubah bentuk menjadi keruh dan menjadi nanah. Jadi nanah itu asalnya bening. Nah, itu sel darah putih yang masih seger itu yang masih bening itu. Sehingga kalau kamu kok punya gudik wis dadi nanah-nanah, iku lokak nak sembuh. Karena peranglah selesai. Iya, perangnya sel darah putih dengan bakteri. Tapi kalau yang masih melentung bening-bening itu virus sedang berkembang, maka jangan dipecahi. Akan menyebabkan gatelnya semakin rata. Itu. Tapi nggak masalah tuh. Kemarin wis tuku obat ya. Ya, sing dodolan obat ya. Iya, itu orang itu masih ada ternyata. Dulu zaman saya di Jombang itu ya itu orang itu suka keliling juga. Suka keliling ke pondok-pondok memang 2 hari dulu. Berarti terkenal apa? Terkenal ampuh kayaknya ya. Sampai sekarang masih keliling-keliling menawarkan, dan beliau hanya menawarkan ke pesantren loh. Itu. Kayaknya santri juga tadinya pengalaman pernah gudikan waktu mondok ya. Akhirnya beliau mungkin bereksperimen dengan pengalaman pribadinya membuat obat terbaik. Ya, kayaknya mungkin karena apa? Selama ini kayaknya beliau khasnya memang ke pesantren-pesantren. Gitu. Makanya seluruh pesantren itu banyak-banyak menerima kepada beliau karena udah biasa. Nah. Famal maitatani fal jarad wal khud. 2 bangkai yang halal itu adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Ikan sudah kita bahas pada hadis yang pertama, al bahru huwa al khillu maitat atau huru ma'uhu wal khillu maitatuhu. Ini hadis yang pertama di Bulughul Maram kemarin. Nah, sekarang bangkai belalang. Bangkai belalang ini sendiri menurut mazhab Syafi'i mutlak halal. Menurut mazhab Syafi'i mutlak halal. Mutlak halal, baik matinya karena kamu bunuh atau kamu temukan dia sudah mati. Ini halal. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Tapi kalau menurut Imam Ahmad dan Imam Malik, menurut Imam Ahmad dan Imam Malik, ya mazhab Hambali dan mazhab Maliki, baru halal kalau dibunuh. Kalau ketemu kok sudah mati, haram. Itu. Ini mazhab lain. Tapi sekali lagi, mazhab Syafi'i. Jadi kalau kamu punya sawah, itu belalang jangan lek kober kalau telaten ya jangan diusir begitu saja, ditangkap. Dibakar, dibakar. Katanya sih enak, katanya. Tapi lah aku ora kolu. Delok sikile ngene-ngene iki lho. Ngene-ngene perasa mirip sikile coro ini. Ini mah geli aku. Walaupun ya kata Rasulullah halal. Nah, ini juga menunjukkan standar menjijikkan sebagaimana di kitab-kitab besar, kitab-kitab fikih yang agak besar. Standar menjijikkan itu bukan standar kita, bukan standar saya. Itu. Yang sebagaimana kemarin saya jelaskan, standar sesuatu yang haram karena menjijikkan itu standarnya orang Arab dan bukan orang Arab dusun. Bukan orang Arab kubu, badui tadi bukan, tapi orang Arab yang berpengetahuan. Sebagaimana Rasulullah kemudian ini belalang ini bagi Rasulullah dan para sahabat berarti tidak menjijikkan kan. Meskipun mungkin saya yakin yang tidak pernah makan belalang itu rata-rata geli karo belalang, apalagi perempuan. Iya tak? Rata-rata perempuan di Indonesia pasti gila kalau nyingok belalang. Geli-geli gitu. Karena ada apa, kakinya itu kan ada kayak tanduk-tanduk alus itu. Pemene belalang sembah ya. Iya, kalau kata Upin Ipin itu mentadu. Itu belalang sembah, walang sembah. Ya mungkin apa namanya menurut sebagian orang itu tidak menjijikkan. Berarti ya sayanya saja yang tidak kolu kan menurut sayanya saja tidak kolu. Kedua, maitah. Kenapa jarod itu juga menjadi halal? Ini juga sebagai dalil bahwa segala bentuk hewan, termasuk yang hadis yang tentang lalat nanti menjadi dalil bahwa segala binatang kecil, serangga dan sejenisnya yang tidak memiliki darah yang mengalir di dalam tubuhnya, hukumnya suci, tidak najis. Lalat itu suci, tidak najis. Sehingga kalau ada lalat mati, kamu kantongi, dibawa sholat, aslinya nggak apa-apa. Kalau dipastikan lalat itu nggak bawa
Bukan lalatnya yang najis, tapi kakinya lalat. Itu kan umumnya lalat senengnya mencolok di tempat-tempat najis, maka dizonkan oleh ulama, diduga kuat di kaki lalat itu membawa najis. Itu loh faktornya, bukan asli lalatnya. Itu. Lah, terbukti nanti ada hadis lalat masuk minuman, minumannya tetap boleh diminum. Ya gitu. Itu menunjukkan lalatnya tidak najis. Sudah? Dah. Ini hadis. Kemudian 2 darah yang halal, 1 hati, 2 limpa. Dua darah yang halal dimakan di dalam binatang yang juga halal dimakan. Ngono lho. Paham ra kowe iki? Kan binatang itu, sapi kan punya darah. Ya toh? Lah darah itu boleh tidak kamu minum? Halal apa najis? Darah sapi. Yo haram toh, ngono koyo sing mikir lho yo. Darah itu halal apa haram? Haram, kecuali 2 darah. Di dalam tubuh binatang yang halal dimakan itu, di dalam sapi itu apa? Yaitu darah yang menggumpal menjadi organ bernama hati, dan darah yang menggumpal menjadi organ bernama limpa. Asalnya darah. Makanya kalau ada hati mentah kamu remet-remet, itu persis darah beku toh. Nah, ngono lho. Ku maksudnya. Paham ya? Hadis keberapa sekarang? 12. Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmis. Solusi, kalau kamu melihat ada lalat masuk ke dalam minuman kamu, maka jangan takut, minuman itu tidak menjadi najis sebab nyemplungnya lalat. Berarti lalat itu termasuk binatang yang kalaupun mati di dalam air minum kita tidak menajiskan air tersebut. Berarti termasuk hewan yang tidak ada darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Itu. Kedua, umpama. Ini kan perintah Nabi, kalau ada begitu justru harus jangan kamu angkat begitu lalatnya. Kalau ada lalat masuk minuman jangan langsung diangkat. Tapi apa? Didelepke dulu, celepkan, cas sampai tenggelam. Sampai dipastikan seluruh tubuh lalat itu tenggelam. Set baru dilepas, dibuang. Gitu loh. Kenapa? Karena kata Rasul, lalat itu kan punya 2 sayap. Sayap kirinya, ya, sayap kirinya itu membawa penyakit. Tidak ada di hadis ini sayap kiri, sayap kanan. Tapi saya membaca keterangan itu dari syarah hadis ini. Bahwa yang membawa penyakit itu di sayap kiri. Nah, penawar penyakitnya itu ada di sayap kanan. Itu maka dijelaskan fa inna fi ahadi janahaihi daan. Karena sesungguhnya di salah satu sayap lalat itu bawa penyakit. Tetapi wafil akhari syifaan, di sayap yang lain ada obatnya. Kalau langsung kamu angkat, jangan-jangan yang nyelup dia miringnya ngiri, ya. Waktu nyelup itu nyampaknya miring kiri, set plek, mati. Berarti yang nyelup penyakit. Langsung kamu angkat, akhirnya kamu minum sakit perut. Itu tak? Nah, tapi kalau nyelipnya miring kanan aman. Tapi kira-kira apa yang kamu pastikan ki miring kanan mau miring kiri? Kanan atau kiri deh? Angel dah. Oh ternyata kamu lihat kanan aman. Oh, kata siapa? Wong tadi itu sebelumnya kiri, cuma dia balik badan. Bisa jadi toh, sebelum kamu tahu dia harusnya miring kiri terus balik badan baru kamu tahu kalau kanan. Oh, kalau begitu juga sudah aman. Karena berarti dua-dua sayapnya sudah nyelup ya. Baru dibuang. Lah, terus saya tadi bilang ada keterangan bahwa lalat itu menurut zonnya ulama itu dizonkan, diduga di kaki lalat itu membawa najis. Berarti ada najis dong yang dibawa oleh lalat yang masuk ke minuman kita. Kok minumannya tetap boleh diminum? Ini dalil bahwa najis yang dibawa oleh lalat itu tetap najis tapi berhukum ma'fu. Berhukum ma'fu. Meskipun sekali lagi menurut sebagian pendapat ulama fikih Syafi'i, ma'funya itu di air minum. Kalau sampai air itu mercik ke badan kita, ke baju kita, ini tidak ma'fu, tetap mutanajis. Nah, itu satu pendapat, tapi ambil pendapat yang aman ya. Kenapa? Karena prinsipnya begini, sesuatu najis itu baru dianggap najis kalau bisa diangkat oleh nazar mu'tadil, dengan pandangan yang standar.
Lah, kira-kira kalau ada kotoran di kaki lalat, apa ya ketok? Kelihatan enggak? Ngelihat enggak? Oh, enggak ngelihat ya? Enggak ngelihat ya? Enggak ngelihat. Itu maka kecuali pakai apa? Mikroskop. Wah, itu namanya bukan nazar mu'tadil namanya. Enggak standar itu pakai mikroskop. Jangankan apa? Kotoran di kaki, lalat wong amuba saja kelihatan pakai mikroskop. Ya. Wes, sampai situ paham ya? Ini tentang lalat. Jadi besok-besok kalau ada lalat apa? Jangan langsung diangkat, dicelupkan dulu. Karena khawatir yang nyelup baru penyakitnya, belum dapat obatnya. Tapi ya jangan iseng, ada minuman kawan lagi enak-enak kamu cemplung ke lalat, plek. Oh, kok ini kurang ajar, tenang. Aduh hadisnya, celup lagi. Itu solusinya. Wah, mentang-mentang mau ngamalkan meraktekkan hadis malah minuman orang. Ya kau ini meraktekkan hadis tapi ujungnya ngajak pegocok ini. Nomor 13 wa Nabi Waqid al-Laitsi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di aminal bahimah wa yahya fa wa maitun. Segala sesuatu anggota tubuh yang terlepas. Segala anggota tubuh yang terlepas dari binatang yang masih hidup maka hukumnya bangkai. Sapi enak-enak makan rumput kamu gunting kupingnya. Gunting apa? Saya pengen nyate tapi mau beli sapi mahal. Jadi apa? Ono sapi nganggur kupingnya atau buntutnya tak potong, tak jadikan sop buntut. Nah, ini apa hukumnya? Bangkai. Hukumnya apa? Sop buntutnya sop buntut sapi bangkai. Itu juga yang mendasari bulu kucing itu hukumnya najis. Kecuali bisa ma'fu sepanjang apa? Sudah mencapai apa kalau dalam kata ulama itu? Najis itu akan menjadi ma'fu sepanjang sudah umumul balwa. Sudah menjadi sesuatu yang memang apa ya nggak bisa dihindari lagi. Wis kadung kucingnya terlalu banyak gerumbel. Gitu. Seperti rumah atau masjid kalau dalam satu kasus seperti di Fathul Mu'in misalnya, masjid yang nggak punya plafon. Gitu. Wah, akhirnya lantai masjid itu dipenuhi kotoran apa? Kelelawar, kelambit. Itu kalau sudah berusaha dibersihkan tiap hari masih banyak lagi, maka menjadi umumul balwa atau ta'adzurul ihtira. Sulit sekali sudah dihindari. Tetapi kalau masih bisa dihindari jangan langsung bilang ma'fu. Gitu. Ya. Ini sekali lagi catatannya binatang, hewan. Kalau manusia yora. Ya, manusia tidak rambut manusia kok najis. Karena manusia itu kan hayawan, Gus. Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Itu kan dalam pengertian lugha, bukan dalam istilah syara. Itu ya. Nggak bisa kemudian dicondong. Makanya kalau belajar itu ilmu itu nggak boleh apa tumpang tindih nyebrang itu nggak bisa fokus. Kalau fikih ya istilah-istilah fikih yang dipakai. Kalau sedang bahas nahwu ya istilah nahwu yang dipakai. Kalau sedang bahas tauhid ya istilah tauhid yang dipakai. Karena kalam indal fuqaha wa kalam indal mutakallimin, kemudian kalam indan nuhat itu beda. Kalam menurut ulama fikih adalah suatu ucapan yang sampai batas membatalkan sholat. Itu minimal apa? Minimal 2 huruf dan punya makna, kan begitu. Kemudian kalam menurut ahli tauhid itu adalah sifat Allah yang qadim, termasuk 20 sifat wajib Allah. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basor kalam. Menurut ulama nahwu kalam itu apa? Kalam itu apa? Al-lafzu al-murakabu al-mufidu bilwati kalamuhum lafzun mufidun musnatu kalamuna lafzun mufidun kas takim, kayak begitu. Nah makanya nggak bisa kalam itu mau ditembakkan kepada seluruh ilmu nggak bisa. Makanya kalau sedang ngaji fikih ya istilah fikih, kalau sedang ngaji apa tauhid ya pakainya istilah tauhid. Kalau nemu kata as-sholatu di dalam kitab fikih pasti maksudnya apa? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri wa muqtatamatun bit taslimi bi arkanin wa syara'ita makhsusah.
Pasti itu. Segala ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam dengan mengikuti rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau as-shalah di dalam kitab Barzanji, maknanya pasti ziyadatur rahmah wa ta'zim toh. Tambahan rahmat ta'zim untuk Rasulullah, sholawat maknanya. Begitu. Jadi misalnya ada orang as-sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu. Aku sholat dan salam untukmu wahai Rasulullah. Yo nggak ngerti. Segala sholat dimaknai sama. Ya. Selesai sudah satu bab tuhar. Wallahu alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi طريقتهم ومعافاتهم من رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين بسر الفاتحة. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.